Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Darojat dengan NIM 240301021. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas pengerti praktikum basis data yang saya kerjakan dengan topik yaitu sistem rental mobil. Video ini mencakup penjelasan tentang IRD, struktur tabel SQL, query join, query agregat, dan hasil eksekusinya. Mari kita mulai dari penjelasan IRD terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan IRD tentang sistem rental mobil ya. Di sini ada 3 entitas, yaitu pelanggan, mobil, dan sewa. Yang dimana di 3 tabel ini memiliki relasi yaitu one to many ya, dari pelanggan ke sewa one to many, dari mobil ke sewa one to many, dan memiliki primary key-nya yaitu ID pelanggan, ID mobil, dan ID sewa, yang digabungkan di tabel sewa ya, karena yang one to many, yang many-nya itu di sewa ya, keduanya juga. Kira-kira fullnya seperti ini. Baik, di sini sekarang saya akan membuat struktur tabelnya di CMD ya. Nah, di sini saya untuk membuat tabelnya itu 3 ya, tadi ya, ada tabel pelanggan, tabel mobil, dan juga tabel sewa. Di sini ID pelanggannya itu sebagai integer, tipe datanya, dan primary key. Nama sebagai varchar, nomor telepon varchar. Dan yang lainnya juga seperti itu ya. Nih. Dan untuk insert datanya ada 5 ya. 5. Jadi di setiap tabel insert datanya 5 ya untuk saya. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang query join-nya ya. Di sini saya akan menjelaskan 4 query join, yaitu inner join, left join, right join, dan full outer join. Untuk inner join itu, nah di sini untuk inner join dia akan menggabungkan 2 tabel. Yang di sini saya akan menggabungkan tabel dari tabel sewa dan juga tabel pelanggan. 3 di sini. Tabel sewa, tabel pelanggan, dan tabel mobil. Yang dimana untuk inner join itu dia menampilkan semua tabel yang dirasa cocok ya, dari tabel A dan B nya mempunyai kecocokan atau ada isinya, ada datanya gitu. Yang dimana saya di sini dengan menggunakan select S ID sewa, P nama, M merek, S tanggal sewa, dan S total biaya from sewa S di sini ada alias dari sewa ya, supaya tidak panjang, jadi saya menyingkatnya dengan S. Dijoinkan dengan tabel pelanggan alias P on SID pelanggan sama dengan PID pelanggan. Di sini itu SID dicocokkannya dengan S sewa yang ada di ID pelanggan dan juga di P yang di pelanggan, ID pelanggan gitu, di tabel pelanggan. Dan dijoinkan juga dengan mobil M aliasnya ya, sebagai on SID mobil sama dengan MID mobil yang ada di tabel sewa ID mobilnya dengan MID mobil yang ada di tabel mobil. Dan akan muncul seperti ini ya. ID sewa, nama, merek, tanggal sewa, total biaya sesuai yang diinputkan di sini. Jadi dia akan memunculkan dari kedua tabel yang dijoinkan, atau di sini 3, yaitu yang sama atau ada isinya dari ketiganya ya. Jika tidak cocok dia tidak akan dimunculkan. Berbeda dengan left join ya. Untuk left join, nah di sini. Untuk left join dia kan saya di sini ada 2 tabel ya, yaitu yang saya panggil tuh atau yang saya pilih itu tabel pelanggan dan tabel sewa. Nah, untuk left join di sini karena yang tabel pelanggannya itu nama aja, sedangkan tabel sewanya ID sewa dan tanggal sewa. Untuk left join dia
akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan. Namanya ada semua ya. Nah, sedangkan di ID di tabel sewanya kan ada yang nol ya. Berarti dia tidak menampilkan semua data, atau dia menampilkan semua data meskipun dia bersifat nol ya. Untuk yang left join. Jadi dia akan menampilkan semua data untuk tabel A. Tabel A di sini adalah tabel pelanggan dan menampilkan semua data yang ada termasuk nol di tabel B ya. Yang di sini tabel sewa ya. Right join itu kebalikan dari left joinnya. Nih, ini saya mencoba right join, tetapi di sini ada semua ya, jadi tidak ada yang bersifat nol begitu. Soalnya di sini ada semua ID penyewanya sama merek mobilnya, ada semua. Coba right join, dia ini kebalikan dari left join. Jadi dia akan menampilkan ID sewa terlebih dahulu semuanya, baru dia akan memproses mereknya di sini yang saya pakai. Apakah ID sewa ini pernah dipakai sama merek ini? Kalau tidak ada, maka dia akan bernilai 0 di sini. Tapi di sini karena ada, jadi tidak bersifat 0 atau tidak terisi gitu. Nah, sedangkan full outer join full outer join adalah gabungan dari left join dan right join. Jadi dia akan memproses semuanya. Yang di sini dimana saya menselect pelanggan nama dan ID sewa. Jadi dia akan diproses semuanya itu dari nama alinya ada 2 karena di ID sewa yang Ali ini menyewa 2 kali ya, jadi ada 2. Nah, sedangkan si Diana tadi dia belum menyewa apa-apa, mobil apapun. Jadi dia isinya ID sewanya 0, tapi dia sudah terdaftar menjadi pelanggan. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang query agregat. Nah, saya akan coba mentotal sewa per pelanggan ya. Saya akan mentotal sewa per pelanggan. Nah, saya menggunakan agregat count di sini. Select pelanggan nama, count S sewa ID sewa, S sebagai jumlah sewa from pelanggan, di join dengan sewa, di group by nama ya. Jadi di sini muncul 4, yaitu Ali, Budi, Citra, dan Eko, dan yang paling banyak menyewanya itu Ali 2 kali, sebanyak 2 kali. Jumlah sewa ini SID sewa di sebagai jumlah sewa. Dan saya juga menghitung total pendapatan per mobil. Menggunakan agregat sum di sini. Select merek mobil, di total sum total biaya sebagai total pendapatan. From dari mobil yang dijoinkan dengan tabel sewa, on MID mobil sama dengan SID mobil, di group by merek. Jadi ini tidak ini ya, apa namanya, nih, jadi dia di group by merek aja tuh. Daihatsu pendapatannya segini, Honda di sini Daihatsu pendapatannya 540.000 ya dari total pendapatan yang pernah menyewa mobil merek Daihatsu. Sedangkan Honda dia totalnya mendapatkan 1 juta, Mitsubishi 350.000 dan sebagainya. Itu untuk menghitung total pendapatan per mobil yang pernah disewa. Sedangkan ini menghitung
rata-rata durasi mobil ketika disewakan ya. Itu menggunakan agregat average atau lamanya si durasi sewa. Dari sewa itu segini durasinya. Dan yang terakhir itu saya menghitung mobil dengan total pendapatan yang lebih dari 800.000 menggunakan agregat sum di sini. S total from mobil join S on MID mobil dan sama dengan SID mobil. Di group by merek. Nah, di sini menggunakan having total di filter yang lebih dari 800.000. Order by descending berarti yang harganya paling mahal terlebih dahulu yang akan di atas. Jadi munculnya dua seperti ini. Honda dan Toyota. Honda dengan 1 juta dan Toyota 900.000. Kira-kira seperti itu ya. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas basis data dengan topik sistem rental mobil. Saya telah menjelaskan rancangan IRD, implementasi struktur tabel menggunakan SQL, serta contoh query join dan agregat yang digunakan dalam sistem ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem ini bekerja ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.